Labana, are you ready? Kicau mania. Kicau mania. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Deviana dengan NIM 050872928, mahasiswa UPBJJ Universitas Terbuka Manado dari program studi ilmu administrasi negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sekaligus mempraktikkan solusi inovatif dan strategis implementasi analisis permasalahan pelayanan kesehatan Puskesmas Desa Mempuya Utara, Kecamatan Domuka Utara, Kabupaten Bolaang-Mondow. Baiklah, yang pertama pendahuluan, latar belakang. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Puskesmas menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, termasuk di Puskesmas Desa Mempuya Utara, Kecamatan Domuka Utara, Kabupaten Bolaang-Mondow. Beberapa permasalahan yang sering ditemui antara lain lamanya waktu pelayanan, keterbatasan tenaga kesehatan, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Masalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui inovasi pelayanan yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Desa Mempuya Utara. Yang kedua, penjelasan singkat permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan, ada pelayanan kesehatan di Puskesmas pedesaan, terdapat beberapa permasalahan utama yang berpotensi terjadi di Puskesmas Desa Mempuya Utara, yaitu A. Waktu tunggu pelayanan yang relatif lama. Pasien sering harus menunggu cukup lama, mulai dari proses pendaftaran hingga pemeriksaan karena jumlah tugas terbatas dan sistem pelayanan masih dilakukan secara manual. B. Keterbatasan tenaga kesehatan. Jumlah dokter, perawat, maupun tenaga administrasi belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. C. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Pencatatan data pasien masih banyak dilakukan secara manual, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan administrasi, kehilangan data, dan memperlambat pelayanan. D. Rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat masih datang ke Puskesmas ketika penyakit sudah cukup parah, karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. E. Kurangnya media pengaduan dan evaluasi pelayanan. Masyarakat belum memiliki sarana yang mudah untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran terkait pelayanan yang diterima. Yang ketiga, solusi inovatif yang ditawarkan. Solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam program pelayanan kesehatan digital dan pelayanan responsif berbasis masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan petugas. Beberapa bentuk inovasi yang dapat diterapkan antara lain: pertama, sistem pendaftaran online. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran pelayanan melalui aplikasi sederhana atau media WhatsApp, sehingga mengurangi antrean di Puskesmas. Kedua, penyediaan layanan informasi digital. Puskesmas menyediakan informasi, jadwal pelayanan, prosedur administrasi, dan edukasi kesehatan melalui media sosial atau papan informasi digital. Pelayanan kesehatan keliling. Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan keliling ke wilayah masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan. 4. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan, diberikan pelatihan mengenai pelayanan prima, komunikasi publik, dan penggunaan teknologi pelayanan kesehatan. 5. Penyediaan kotak saran dan survei kepuasan masyarakat, diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan yang diterima, sehingga Puskesmas dapat melakukan evaluasi secara berkala. Praktik langsung yang dapat dilakukan. Sebagai bentuk implementasi nyata, petugas Puskesmas membuat nomor layanan WhatsApp resmi. Warga yang ingin berobat cukup mengirimkan nama, alamat, dan keluhan awal. Setelah itu, sistem memberikan jadwal pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu datang terlalu pagi dan menunggu lama. Dasar teori yang mendukung solusi. 1. Teori kualitas pelayanan. Menurut para Surangan, Zedmau, dan Berry, kualitas pelayanan dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu: pertama, tangibles, bukti fisik, meliputi fasilitas dan sarana pelayanan. 2. Reliability, keandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan secara tepat dan akurat. 3. Responsiveness, daya tanggap, yaitu kesediaan petugas membantu masyarakat dengan cepat. 4. Asuransi, jaminan, yaitu kemampuan petugas memberikan rasa aman dan kepercayaan. 5. Empati, empati yaitu perhatian dan kepedulian petugas kepada masyarakat. Kedua, yaitu teori good governance. Good
governance merupakan konsep tata kelola pemerintah yang baik dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pelayanan kesehatan. Penerapan good governance diperlukan agar pelayanan lebih terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, yaitu teori inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan pembaruan dalam sistem pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Inovasi dapat berupa penggunaan teknologi, penyederhanaan prosedur, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, strategi implementasi solusi. 1. Strategi implementasi dalam pelaksanaan solusi inovatif tersebut diperlukan strategi implementasi yang jelas agar program dapat berjalan dengan baik. Pertama, yaitu pihak yang terlibat. Beberapa pihak yang perlu terlibat dalam implementasi program yaitu A. Kepala Puskesmas, B. Tenaga kesehatan dan staf administrasi, C. Pemerintah daerah, D. Dinas kesehatan kabupaten, E. Tokoh masyarakat, F. Masyarakat penggunaan layanan kesehatan. Kedua, langkah-langkah implementasi. Langkah-langkah implementasi solusi inovatif meliputi A. Tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pelayanan, analisis permasalahan, dan penyusunan program inovasi pelayanan kesehatan. B. Tahap sosialisasi. Puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pelayanan baru dan manfaat yang akan diperoleh. C. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan melalui penerapan sistem pendaftaran online, pelayanan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan petugas. D. Tahap monitoring dan evaluasi. Puskesmas melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program dan tingkat kepuasan masyarakat. Selanjutnya, dampak positif dari solusi. Jika solusi ini diimplementasikan, manfaat yang dapat diperoleh antara lain bagi masyarakat yaitu: pertama, pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Kedua, waktu tunggu pasien berkurang. Ketiga, akses informasi kesehatan meningkat. Keempat, kesadaran hidup sehat semakin tinggi. Kelima, keluhan masyarakat lebih mudah ditindaklanjuti bagi puskesmas. Pertama, kinerja pelayanan menjadi lebih efektif. Kedua, administrasi lebih tertata dan akurat. Ketiga, beban kerja petugas lebih terorganisir. Keempat, data kesehatan masyarakat lebih lengkap bagi pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, mendukung program transformasi digital kesehatan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keempat, membantu pencapaian target pembangunan kesehatan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.